sepengalaman saya mengikuti pilkada dan sekarang pilpres, pilkada itu dulu boleh dilihat rekamannya ketika 2016-2017 tidak ada satupun survei yang menempatkan sebagai nomor satu. Bahkan ketika masuk putaran kedua, beberapa hari sebelum pilkada pun selalu di nomor 2. Jadi buat kami yang penting hari ini itu bekerja, menjangkau semua, menjangkau masyarakat. Pilpresnya masih bulan Februari. Jadi hari ini hasil survei apapun adalah feedback. Tapi bagi kita yang penting adalah kerja terus, menjangkau terus, jelaskan rekam jejak kita, jelaskan gagasan kita, jangkau semuanya. Dan bagi survei-survei itu juga menarik sebenarnya buat saya. Kalau pilpresnya itu bulan depan, ada survei tiap minggu, maka itu wajar. Tapi kalau pilpresnya masih 8 bulan lagi, terus tiap minggu ada survei, kadang-kadang saya berpikir, atau ada pertanyaan, ini survei menangkap opini atau survei untuk membentuk opini? Ya, kita lihat aja nanti. Tapi perjuangan kita jalan terus. Jadi pasangan cawapres, tentu Pak Anies harus menentukan pilihannya yang punya kesenyawaan, ada chemistry dan sebagainya lah. Banyak pertimbangan. Jadi sekali lagi kita serahkan ke calon presiden, ke Mas Anies Rashid Baswedan. Nah, terkait dengan dinamika koalisi, tentu yang pertama kita sudah menyepakati bahwa calon presiden kita Mas Anies Rashid Baswedan. Nah, tinggal pendamping, tentu ini juga harus dibicarakan secara bersama-sama. Kalau itu kan kita serahkan aja ke Mas Anies. Artinya gini loh, Mas Anies punya pilihan tentu, dan ketika Mas Anies punya pilihan itu kan disampaikan dan dikonsultasikan ke partai politik. Jadi sekali lagi, kalau Nasdem karena sudah menyerahkan sepenuhnya ke Mas Anies, ya kita serahkan ke Mas Anies siapa yang mau dipilih, siapapun kan gitu loh. Tapi yang paling penting di antara sesama partai koalisi, karena kita ingin sama-sama ke depan untuk memenangkan calon presiden yang sudah kita usung, tentu juga harus memberikan kesempatan, keleluasaan dan ruang kepada Mas Anies. Jadi jangan juga Mas Anies istilahnya ditekan-tekan, dipaksa-paksa. Itu memang memikirkan soal momentum elektoral, tapi sisi yang lain juga menjaga keseimbangan soliditas koalisi. Jadi bagaimana koalisinya di 3 fase itu berjalan dengan baik, yaitu koalisi kandidasi, pencalonan. Ini penting, karena sebelum bicara winning di election, memenangkan pertarungan, atau koalisi eleksi, itu ada koalisi kandidasi dulu. Nah, ini yang harus dipastikan sehingga 3 partai ini solid sehingga akhir, kemudian memikirkan strategi pemenangannya, baru yang terakhir koalisi governability kalau sekiranya memenangkan pertarungan. Jadi itu yang titik keseimbangan yang harus dicari. Jangan misalnya terlalu fokus mencari tiket, kemudian lupa untuk memikirkan keperluan elektoral juga. Jadi titik keseimbangan ini yang saya kira betul tadi istilah Mas Firman, juga titik keseimbangan di 3 partai tadi. Nah, karena itu Reno, menurut saya juga cawapres menjadi penting untuk dipikirkan. Kalau terlalu cepat memang bisa dibidik oleh lawan, tapi juga terlalu cepat bagi pemilih lebih bagus, karena bisa ada waktu untuk membuka dan seterusnya. Bagi partai juga bagus, supaya lebih cepat bergerak mesin politiknya seterusnya. Kalau saya ditanya untuk kasus untuk Mas Anies, itu posisi kepastian lebih cepat lebih baik. 3 partai mengumumkan capres serempak, apalagi berpasangan capres-cawapres. Anies Baswedan, langkah Nasdem akan dicatat dalam sejarah. Dikutip dari merdeka.com, bakal calon presiden Anies Baswedan melihat langsung proses kegiatan persiapan calon legislatif Partai Nasdem. Dia meyakini upaya dilakukan partai yang dipimpin Surya Paloh itu akan tercatat dalam sejarah. Dia bersyukur masih diberikan kesempatan untuk bisa melihat proses persiapan caleg melalui kegiatan Kemah Restorasi dan Sekolah Calon Legislatif Partai Nasdem Jawa Barat. Langkah berani yang diambil oleh Nasdem akan dicatat dalam sejarah. Nasdem mengambil rute yang sulit, rute untuk menghadirkan perubahan dan restorasi yang mengembalikan semangat awal Republik ini. Tulisnya dalam akun Twitternya Kamis 8 Juni. Anies menerangkan, perjuangan ini sebagai kehormatan dan amanah yang memiliki tanggung jawab besar.
karena perjuangan ini bukan tentang satu orang, satu partai, tapi tentang masa depan bangsa. Insya Allah akan kami jalankan dengan sebaik-baiknya dan dikerjakan bersama-sama. Perjuangan ini bukan tentang satu orang, satu partai, tapi ini tentang masa depan bangsa, tegasnya. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengungkapkan, perubahan yang dituju bukan hanya di tataran pemerintahan pusat, tetapi juga harus sampai ke daerah. Ke depan, kita harus memiliki target kolektif, berjuang dalam satu kesatuan. Dengan begitu, dorongan perubahan itu nanti bukan hanya pada tingkat nasional, tapi pada tingkat provinsi, kota, hingga kabupaten, tutup Anies. Bakal calon Presiden Anies Baswedan melihat langsung proses kegiatan persiapan calon legislatif Partai Nasdem. Dia meyakini upaya dilakukan partai yang dipimpin Surya Paloh itu akan tercatat dalam sejarah. Dia bersyukur masih diberikan kesempatan untuk bisa melihat proses persiapan caleg melalui kegiatan kemah restorasi dan sekolah calon legislatif Partai Nasdem Jawa Barat. Langkah berani yang diambil oleh Nasdem akan dicatat dalam sejarah. Nasdem mengambil rute yang sulit, rute untuk menghadirkan perubahan dan restorasi yang mengembalikan semangat awal Republik ini, tulisnya dalam akun Twitternya Kamis 8 Juni. Anies menerangkan, perjuangan ini sebagai kehormatan dan amanah yang memiliki tanggung jawab besar, karena perjuangan ini bukan tentang satu orang, satu partai, tapi tentang masa depan bangsa. Insya Allah akan kami jalankan dengan sebaik-baiknya dan dikerjakan bersama-sama. Perjuangan ini bukan tentang satu orang, satu partai, tapi ini tentang masa depan bangsa, tegasnya. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengungkapkan, perubahan yang dituju bukan hanya di tataran pemerintahan pusat, tetapi juga harus sampai ke daerah. Ke depan, kita harus memiliki target kolektif, berjuang dalam satu kesatuan. Dengan begitu, dorongan perubahan itu nanti bukan hanya pada tingkat nasional, tapi pada tingkat provinsi, kota, hingga kabupaten, tutup Anies. Bakal calon Presiden Anies Baswedan melihat langsung proses kegiatan persiapan calon legislatif Partai Nasdem. Dia meyakini upaya dilakukan partai yang dipimpin Surya Paloh itu akan tercatat dalam sejarah. Dia bersyukur masih diberikan kesempatan untuk bisa melihat proses persiapan caleg melalui kegiatan kemah restorasi dan sekolah calon legislatif Partai Nasdem Jawa Barat. Langkah berani yang diambil oleh Nasdem akan dicatat dalam sejarah. Nasdem mengambil rute yang sulit, rute untuk menghadirkan perubahan dan restorasi yang mengembalikan semangat awal Republik ini, tulisnya dalam akun Twitternya Kamis 8 Juni. Anies menerangkan, perjuangan ini sebagai kehormatan dan amanah yang memiliki tanggung jawab besar, karena perjuangan ini bukan tentang satu orang, satu partai, tapi tentang masa depan bangsa.